Kasih atas pertanyaan Bunda Asar yang ada di Jakarta ya. Kuningan, Oh, Gus. Kuningan, Orang Kuningan, Sunda. Kuningan. Berarti dekat sama Abah ini. Kuningan. Dekat. Ini Kalau cara nggak salah komunikasi kemarin berarti pernah dekat kita ya, Gus. bahas ya, Pak ya. Memang ini episode ini yang menurut aku juga ngeri-ngeri sedap, Bunda. Ya. Karena dua persepsi, Gus. Kalau menurut aku, Bunda, ya. Ini Bunda anu aja Assalamualaikum Kak Ustaz Ahmad. sebagai itu ada Ustaz Ahmad itu. Warahmatullahi Apa kabar, Abah? Nah, nanti bisa dibahas tentang itu sama Pak Ustaz Ahmad, nanti bisa dalam dua persepsi. Gini Bunda, Lanjut. aku itu eh, agak ngeri-ngeri sedap untuk menyampaikan pandanganku. Apakah episode Kanjeng Nabi Adam itu sesuatu yang real terjadi atau itu sebuah cerita yang digunakan Gusti Allah Agung untuk memberikan pengajaran kita tentang bagaimana penyelesaian dosa itu. Kalau kita kan nanti penyelesaiannya kan itu Kanjeng Nabi Adam kan bertobat. Bukan terus ditebus lewat dosa waris, kan nggak begitu. Itu pertobatan. Ya. Karena bahasa-bahasa yang digunakan tuh bahasa-bahasa sastra seperti pohon, mencicipi pohon. Pak, seharusnya yang dicicipi itu kan buah, tapi di situ kan sajaro gitu. Lah kalau kita buka di surat Ibrahim kalau nggak salah, pohon itu lambang. Pohon yang bagus itu sesuatu yang bagus itu dilambangkan sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan tiang batangnya dan ranting-rantingnya menjulang ke atas. Tapi sesuatu yang buruk itu dilambangkan dengan pohon yang seperti terjang air terus akarnya terbalik ke atas dan akhirnya mati gitu. Jadi itu bahasa-bahasa lambang. Maka kalau aku disuruh memilih, peristiwa itu harus kita cermati, itu real atau sebuah cerita saja yang dibangun untuk mengajarkan kita. Belum lagi tentang aurat gitu loh. Itu kan setelah makan mencicipi pohon itu kan auratnya nampak. Nah, kita selalu berpikir secara harafiah, ya kalau laki-laki nampak titiknya, kalau cewek nampak ninitnya, kan begitu. Padahal kan bukan aurat itu. Nanti kan dengan istighfar itu penyelesaiannya. Jadi aku cenderung mengatakan bahwa itu adalah sebuah rangkaian cerita yang digunakan untuk mengajar kepada kita. Jadi tidak real. Cuman jarang yang berpendapat seperti ini. Mungkin nanti Kang Ahmad beda juga, itu enggak apa-apa, bagus-bagus saja gitu. Ya. Kalau masalah diusir kemarin sudah aku jelaskan juga, nggak ada diusir, diturunkan, disuruh turun gitu. Tapi kemarin pertanyaannya nggak seperti pertanyaan Bunda Asar, kenapa diusir, benarkah diusir padahal dijadikan khalifah, nggak begitu. Pertanyaannya kemarin itu tempat di mana sebetulnya peristiwa itu. Kalau aku bilang ya di bumi, bukan di surga. Kalaupun surga itu artinya surga dalam arti suasana, karena Kanjeng Nabi juga kan mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, kan surganya di bumi. Apalagi tadi kan Bunda kan menukil ya, aku hendak menciptakan khalifah di bumi, kan bukan di surga gitu. Ya di bumi ini diciptakan. Lalu kata surga di situ dipahami sebagai suasana surgawi. Terus kapan suasana surgawi itu bisa dihadirkan? Selama kita tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah gitu loh. Itu surgawi. Kan itu terjadi perubahan. Surgawi itu berubah ketika Kanjeng Nabi Adam ya mencicipi pohon itu. Padahal itu kan dilarang gitu. Jadi aku memahaminya gitu Bunda ya. Nanti jenengan silakan pilih yang mana ya. Yang jelas sepertinya aku nggak tahu ya. Sepertinya aku berbeda dengan mainstream, dan Kang Mas Ahmad juga sepertinya berbeda. Cuman ini dugaan, nggak tahu dia setuju kalau aku mengatakan bahwa itu tidak real, itu sebuah pengajaran gitu ya, untuk kita mengambil hikmahnya.
Gitu. Monggo Abah. Ya, terima kasih ya Gus ya. Tentang, nggak apa-apa, cuma namanya berpendapat kan. Itu. Tapi Mbak itu kalau masalah apa namanya itu adalah real atau hanya pengajaran, itu nanti timbul pertanyaan nantinya Gus. Tapi nggak apa-apa ya. Ya intinya di situ pengajaran mengambil pengajaran bahwa Allah itu inni a'lamu ma la ta'lamun. Di situ Allah membuktikan bahwa yang namanya makhluk manusia ini melebihi daripada seluruh makhluk. Yaitu dengan makanya setelah penciptaan lalu diberi pengajaran oleh Allah. Setelah diberi pengajaran dites oleh Allah. Coba terangkan kepada seluruh malaikat. Diterangkan oleh mampu menerangkan apa yang diajarkan oleh Allah. Sedangkan malaikat disuruh menerangkan setelah diajarkan oleh Allah, mereka nggak mampu. Itu perbedaannya. Cuma memang setinggi-tingginya manusia, makhluk yang namanya manusia, semulia-mulia apapun tetap dia adalah al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ada sisi kelemahan itu dan iblis tahu itu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Pak Ustaz Ahmad. Baik, Abah. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semuanya, ibu-ibu semuanya. Masalah penciptaan Adam dan di mana penciptaannya. Begini, kan saya kemarin mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau yang mutasyabihat biarkan dia mutasyabihat, kalau yang muhkamat biarkan dia muhkamat. Kalau udah jelas gamblang terang itu kita nggak usah mencari-cari majas-majas lagi, karena memang dia jelas terang. Bagaimana kita mengetahui jelas terangnya? Masalah penciptaan Adam itu kan sudah diterangkan dengan jelas di Al-Quran bahwa dia akan jadi khalifah di bumi. Tetapi awal penciptaan itu memang di surga itu. Di surga itu kan tempat tidak ada larangan. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu sepuas-puasnya daripada apa yang ada dalam surga itu. Cuma ada satu larangan, wala taqraba hazi syajarah. Ini bukan mencicipi situ bahasa, jangan kamu dekati pohon itu. Mendekati ini adalah kalau Allah melarang sesuatu itu, makanya saya bilang kemarin itu pesan Bang Napi itu, kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena adanya kesempatan. Itu banyak sekali bahasa-bahasa Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Allah tidak larang zina secara langsung, kenapa? Tapi Allah larang untuk mendekati supaya kita menjauh sebab-sebab kita untuk berzina. Maka sini Nabi Adam itu dilarang mendekati pohon itu, karena kalau sudah dekat pasti datang keinginan untuk mencicipi buahnya, bukan mencicipi pohonnya ya. Yang dilarang itu mendekati pohonnya supaya buahnya tidak teringin hati kita untuk mencicipi buah tersebut. Jadi Nabi Adam sih jelas. Dan larangan ini yang malah dilanggar oleh Adam dan Hawa, yaitu mendekati pohon ini. Fadallahuma bighurur. Setan itu menggoda mereka dengan tipu daya yang mengatakan pohon itu adalah pohon keabadian, syajaratul khuldi. Maka Siti Hawa memakan buah daripada pohon ini, dan apa yang terjadi itu jelas Al-Quran menyatakan aurat mereka terbuka. Sini tidak ada majas di sini. Buktinya apa? Ketika mereka tercabut pakaiannya, jelas ayat menerangkan wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kedua-dua ini sibuk mencapai daun-daunan itu untuk menutup aurat. Berarti ini betul-betul telanjang gitu, bukan hanya majas kan? Karena pakaian kebesaran yang diberikan kepada mereka itu lucut gitu, dilucutkan Allah. Fabadat lahuma sau'atuhuma, maka tertampaklah aurat mereka berdua. Artinya mereka ini telanjang bulat, betul-betul telanjang, sehingga mereka sibuk menggapai daun-daun surga. Ini nggak bisa kita majas-majaskan lagi itu jelas keadaannya seperti itu.
wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka mereka buru-buru menutup aurat mereka dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi ini bukan nggak ada majas itu kalau menurut saya. Jadi kalau saya memang saya setuju dengan anti mainstreamnya Gus Butik ini, tetapi jangan semuanya itu kita anti mainstream. Kalau jelas ya udah nggak usah kita majas-majaskan. Sebenarnya begini Pak Gus ya, kayak kadang-kadang Gus ini kayak innamas shadaqatu lil fuqara, ini harus diterjemahkan, ini benar-benar zakat, benar sedekah nggak boleh zakat. Kita harus eksegese. Tapi ketika ada kalimat yang benar, ini arafil manam, aku lihat dalam mimpi, ini diterjemahkan memperingat hari tua. Jadi kapan kita harus eksegese ini tuh saya nggak paham itu kan. Artinya maka saya bilang itu yang muhkamat biarkan muhkamat, yang mutasyabihat biarkan mutasyabihat untuk kita pahami. Jangan dibolak-balik gitu. Kalau saya lebih kepada situ. Masalah penciptaan Adam ini memang jelas real, diciptakan dari tanah. Nanti dia jasad Adam itu dibiarkan di surga. Tiap hari iblis menengoknya, itu ada hadisnya itu, menengok jasad Adam yang belum bernyawa ini. Semua itu ada diterangkan dalam hadis. Ini pasti real, ini bukan hanya tamsil, bukan hanya perumpamaan. Dan mereka diturunkan dari surga, itu real. Qalah bitu minha jami'a. Ketiga-tiganya disuruh turun dari surga. Iblis, Adam dan Hawa disuruh. Ba'dukum ala ba'din adung. Adun, saling bermusuh-musuhan. Itu jelas, kejadian itu jelas. Kalau saya sangat tidak setuju kali ini hanya sebagai perbandingan, intisal tidak. Ini. Jadi kenapa Allah ciptakan dulu Adam di surga, kemudian diturunkan ke bumi? Ini untuk menerangkan kepada kita bahwa di surga itu tidak cocok kalau kita yang masih punya kemauan, punya nafsu, tinggal di surga nggak cocok. Contohnya Adam. Nanti kalau kita mau masuk surga, itu yang cocoknya macam mana? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Jadi Allah menceritakan nanti ketika masuk surga di hari akhirat itu, ahli-ahli surga itu tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi kemauan. Tidak ada lagi. Itu yang cocok dalam surga. Kalau manusia kita yang masih punya free will seperti ini, ingin makan, ingin melawan, ingin memilih, ingin apa, itu nggak cocok masuk surga. Buktinya Adam itu pada awalnya di tempat ke surga itu sebenarnya abadi, tapi tidak bisa abadi karena dia melanggar. Jadi timbul pertanyaan, macam mana Adam di surga, macam mana Adam di dunia? Beda. Ketika di surga itu ya tubuhnya abadi, dia tidak menua. Seandainya Adam itu tidak melanggar, dia akan selama-lamanya beranak pinak di surga dalam keadaan tetap muda, nggak akan menua. Tapi karena dia diturunkan ke bumi, maka sudah beralih dimensi, maka di bumi keadaannya di bumi dengan surga beda. Kita di dunia aja lah. Di dunia aja beda, kita berada di ruang AC dengan di luar AC itu beda. Makanya orang-orang kaya itu kulitnya putih-putih, mulus-mulus, karena mereka itu di AC, lambat menua. Kita yang terpapar matahari, yang di luar, kena matahari tiap hari ya dekil, bedaki, keriput dan lain-lain, beda. Kita tengoklah kalau orang-orang kaya, anggota-anggota DPR kita tuh beda tubuh kita. Kenapa? Mereka itu ruangnya AC. Itulah dimensinya ketika di surga itu beda dengan di dunia. Ini kenyataan yang real menurut saya. Saya tidak setuju kalau dikatakan itu hanya tamsil-tamsil, ibarah-ibarah saja. Karena kalau umpamanya tamsil, itu ada permulaan di Quran, duriba masalam fastami'u. Ada dibuat tamsil, maka dengarkanlah. Itu biasanya Allah akan ceritakan, akan mukadimahkan bahwa ini tamsilan. Innallaha la yasahi an yadriba masalan ma ba'udatan kama fawqiha. Ada itu. Tapi ketika Allah menerasikan hal-hal yang betul, Allah akan narasikan dengan bahasa yang jelas, gamblang, dan kita tidak usah mencari-cari makna yang lain daripada yang sudah dijelaskan oleh Allah dengan gamblang dan terang nyata. Jadi begitu apa? Iya, itu ya memang yang sering kita dengar itu, memang pengajaran kita gitu. Maksudnya ya penciptaannya itu real gitu. Cuma dari kisah ya dari Allah ya apa yang Allah kisahkan tentang mulai perciptaan Nabi Adam, terus
prosesnya sehingga sampai Nabi Adam diturunkan ke bumi sesuai dengan apa yang Allah firmankan di awal-awalnya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya ada message yang Allah sampaikan bahwa segalanya itu Allah yang menentukan sebetulnya. Skenario itu udah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma pertama di pelajaran itu bahwa pertama manusia itu lebih daripada makhluk lain. Nah, itu kan lebih dari malaikat, lebih dari iblis, Nah, bahkan ada keterangan hebatnya manusia itu dia takut kepada neraka padahal dia belum tahu neraka. Dia ingin ke surga padahal dia belum tahu surga. Beda dengan malaikat, kan gitu. Nah, dia takut sama Allah padahal belum bisa melihat Allah dan lain sebagainya. Nah, itu adapun Nabi Adam diturunkan ke bumi memang demikian. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu awalnya kan begitu. Nah, proses perjalanannya itu adalah mengandung pelajaran yang untuk kita, kan gitu. Maka setiap kisah yang Allah kisahkan itu la ibrata lil ulil albab, kan itu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita bahwa semulia-mulianya manusia seperti Nabi Adam alaihissalam tetap ada sisi kelemahan karena memang manusia al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ini menurut pemahaman yang biasa kita menerima atau disebut mainstream. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bang Ray, assalamualaikum. Aduh, Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Sehat ya? Wah, kemana aja ini? Monggo lanjut nyimak, Abah. Ya. Gitu, monggo, Gus. Kembali. Oke. Gak apa-apa, Bang. Berbeda itu gak apa-apa. Terima kasih atas respon yang sangat baik. Sebetulnya Suaranya, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mai. Oke, Kabar Abah? Sehat. sudah jelas, Bah? Bah, mau nanya nih, Bah. Ntar dulu, Gus Betik. Nanti kan ini nanya. Oh, Gus, iya. suaranya Gus dibenerin dulu, Gus. Halo, sudah jelas ini? Belum? Halo, tes? Halo? Sudah jelas kah? Suaranya? Iya, masih agak mendem, oi. Sebentar. Kalau Suaranya jauh. begini jelas? Iya. Begini? Iya, jelas tapi jauh gitu. Sebentar. Jelas kedengarannya tapi jauh. Begini? Halo? Nggak kayak biasa. Begini? Udah, itu agak mending. Ya. Oke. Kemarin sebetulnya sudah aku jelaskan dengan menggunakan sebuah analogi begini. Kita sepakat bahwa kulu bid'ah Nafsin daikatul maut. setiap Oh, bid'ah itu dolalah. Itu kita sepakat. Tapi nanti aplikasi di lapangannya itu ketika kita menentukan satu permasalahan, yang satu ini bilang bid'ah, yang satu bilang tidak bid'ah. Kan aku sudah jelaskan gitu. Kalau setiap bid'ah itu dolalah, itu kita sudah sepakat. Cuman ketika aplikasi di lapangan, itu biasanya nggak sepakat. Yang satu bilang ini bid'ah, yang satu bilang tidak bid'ah. Begitu juga kita sudah sama-sama jelas Al-Quran menjelaskan ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Ya. Ini sebetulnya nggak bisa dibawa ketika aku memprotes bagaimana kata sodako kok diterjemahkan zakat. Itu nggak ada kaitannya dengan mutasabihat dan mukamat. Itu jelas-jelas salah penerjemahan kok, gitu loh. Mutasabihat dan mukamat itu biasanya pendekatannya sastra. Kalau itu kan bukan sastra, orang jelas-jelas. Kalau Allah mau zakat, ya Allah kan pakai diksi zakat, orang diksinya ada. Masa Allah mau kucing-kucingan, maunya ngomong zakat tapi yang diomongnya sodako? Kan ya nggak bener lah.
Itu namanya mau minteri Gusti Allah. Orang Allah maunya sodako ya harusnya ditulis terjemahannya ya sodako. Bagaimana bisa kok sodako dirubah zakat? Itu nggak tahu lah gue ya. Tapi kok yang jelas gue udah kasih tahu gitu. Kalau masih mau beralasan ini itu ya silakan saja lah. Yang adalah sodako itu ada yang wajib, ada yang ini. Nggak bisa, karena diksinya ada. Gitu loh, jangan gurui Gusti Allah. Sudah jelas-jelas ditulis sodako kok di mana zakat. Ya, itu nggak ada hubungannya dengan mutasabihat dan mukamat. Gitu loh. Itu salah terjemahan. Gitu. Ya, oke. Sekarang aku jelaskan mutasabihat dan mukamat. Itu biasanya terkait dengan bahasa-bahasa yang itu sastra. Bahasa-bahasa sastra itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Kalau dipahami harafiah nanti jadinya dongeng. Nanti ada surat An-Naml, surat semut, dikirain semut beneran. Kanjeng Nabi Sulaiman ngomong sama semut. Itu rasionalitasnya di mana? Coba kalian jalan-jalan ke stasiun semut Surabaya sana, yang jual karcis manusia apa semut itu? Supir masinisnya itu manusia apa semut itu? Yang hilir mudik itu manusia apa semut itu? Karena terlalu lugu gitu loh. Aku kan sudah bilang, Al-Quran ini diturunkan dengan karakteristik sastra tingkat tinggi, karena dia akan berbenturan dengan orang-orang Arab yang saat itu juga mengandungi sastra. Maka Al-Quran harus dibuat lebih. Kalau sama atau di bawah, ya orang Arab jelas nggak mau. Sama aja, sales kan begitu. Aku mau nawarkan jam sama Pak Ijo, maka jam yang aku tawarkan minimal kualitasnya sama atau harusnya di atas jamnya Pak Ijo, baru Pak Ijo mau beli. Nah kalau jamnya KW di bawah jamnya Pak Ijo, untuk apa Pak Ijo mau beli? Itu logika-logika sederhana. Ya, oke, sekarang ya sudah dijelaskan Al-Quran. Al-Quran itu ada dalam perspektif mukamat, ada dalam perspektif mutasabihat. Itu kita sepakat. Sama tadi, kulub bid'ah, dolalah, sepakat. Tapi ketika suatu amalan itu bid'ah atau tidak bid'ah, di sana kita debat. Sama dengan ini. Mukamat dan mutasabihat kita sepakat, tapi dalam menentukan sebuah informasi Qur'ani itu mutasabihat atau mukamat, di sana kita berdebat. Nah, iki asik. Semoga nanti yang dengar di sini pinter-pinter ya. Jadi jangan memahaminya itu semua mukamat, aku juga nggak setuju. Semua mutasabihat juga aku nggak setuju. Ada mukamat ya kita biarkan dia mukamat, mutasabihat kita boleh begitu. Aku bukan yang menghantam semua mutasabihat, enggak. Menghantam semua mukamat juga enggak. Ya, gitu. Oke. Sekarang logika kita berbicara, ya. Seperti aku yang tanya kepada seorang pendeta pada saat itu ada perdebatan, ya. Aku tanya, kalau di pendeta itu kan di Torah perjanjian lama itu pohon pengetahuan. Pendetanya juga bertahan, dia bilang ini ceritanya aktual. Ya mesti begitulah, karena kalau dia bilang ini ceritanya ini tidak real, hanya sebuah pengajaran, itu gugur yang namanya dosa waris. Artinya dosa tidak beneran, artinya tidak ada dosa itu, kan begitu. Makanya dia bertahan ini aktual terjadi. Maka aku bilang, Pak Pendeta, kalau memang ini aktual terjadi, tolong tunjukkan kepada saya pohon pengetahuan itu seperti apa. Bisakah Bapak menunjukkan kepada saya pohon pengetahuan itu sebagaimana dengan mudahnya Bapak menunjukkan kepada saya pohon duren, pohon rambutan, pohon jambu, pohon tetek bengek? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Artinya ini bahasa sastra, Pak. Nggak ada, Bapak sampai mampus belajar biologi nggak ada namanya pohon pengetahuan. Sama kalau di Al-Quran disebut pohon kekalan atau sajarotin khuldi, itu ada di surat Toha, ya, di surat Toha, ya, sajarotin khuldi,
ya. Coba aku baca ini surat Tuha 120 ya. 120 ya, itu ada diksi sajarotin huldi, pohon kekekalan. Pohon kekekalan itu seperti apa? Bisa tunjukkan sama aku? Ayo. Ayo tunjukkan sama aku. Mau alumni mana? Rene. Gus Putih mau belajar. Tunjukkan sama aku. Pohon kekekalan itu seperti apa? Nanti aku tanya, buah kekekalan itu seperti apa? Bisa nggak jelaskan? Kalau nggak bisa, maka harus tunduk terhadap aku sampaikan bahwa ini adalah bahasa sastra. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk logika mana? Mendekati pohon terus bisa telanjang, itu masuk logika mana? Coba. Ada. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, coba cari pohon atau makan buahnya atau dekati pohon itu, terus pakaian bapak ibu bisa telanjang, itu bisa. Nampak titiknya, nampak ninitnya, bisa. Kan nggak bisa. Sampai mampus nggak bisa. Jangan kan dekati, sampean panjat itu pohon, sampean nggak akan telanjang. Itu menunjukkan bahasa ini bahasa sastra. Ya. Menutupi dengan daun-daun surga. Daun-daun surga itu seperti apa? Akan dipakai harafiah, titiknya nampak, ya, ninitnya nampak, terus ada daun surga, lebarnya berapa? Terus ditutupi gitu. Jadi sempaknya gitu. Logika mana yang bisa masuk seperti itu? Sekarang Abah jawab jujur. Pada waktu itu di surga cuma ada Adam dan Hawa atau ada orang lain? Abah, tolong jawab dulu. Adam dan Hawa. Nggak ada orang lain kan? Nggak ada. Oke, harus jujur. Sekarang saya tanya. Kalau Abah sama istri Abah nggak ada orang lain di dalam kamar, saling telanjang, itu malu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa Adam dan Hawa malu? Karena apa namanya, malu itu apa, Adam dan Nabi Hawa, dan Ibu Hawa itu merasa diperhatikan Allah, dan di situ ada apa namanya, ada ada iblis. Apakah kita nggak diperhatikan Allah? Apakah di sekitar kita sekarang tidak ada iblis? Ketika bapak dan abah dan ibu di dalam kamar itu, apa Allah tidak tahu? Apa iblis tidak tahu di situ? Kenapa? Nah, gini Gus, kita imannya itu belum sampai ke situ. Jangankan malu sama Allah, takut aja enggak. Nah, itu masalahnya, Mbak. Makanya kalau ini dipahami secara harafiah, jadinya dongeng. Ini bahasa sastra, karena nggak ada mungkin orang Gini loh Sebentar. Gus. Kita itu dilarang mandi telanjang oleh Nabi, ada hadisnya. Karena kita tuh malu dilihat oleh Allah loh. Itu ada hadisnya. Iya. Jadi kita ini nggak boleh memahami kayak gitu. Sebentar. Nggak boleh kita merasionalkan hal yang sudah rasional. Nggak usah kita nggak terlalu jauh Gus Putih ini, terlalu jauh. Kalau saya nggak setuju. Kenapa? Fa'akala minha fabadat. Jadi bukan hanya karena mendekat terbuka pakaian ini. Surat itu disambung ayat berikutnya, Gus baca itu. Iya, baca coba. Memang dilarang mendekat supaya tidak makan. Tunggu dulu. Al-Quran melarang kita berbuat zina, itu dilarang mendekat zina supaya tidak terjadi zina. Iya, terus? Begitu juga Adam dilarang mendekati supaya tidak memakan, tapi akhirnya mendekat dan memakan. Iya, Ayat selanjutnya baca aja, fa'akala minha. Setelah itu Fa'akala gimana? minha, jelas. Ketika mereka makan buah itu, terlucutlah pakaian itu. Itu bagi Allah tuh gampang. Allah marah orang lucutkan pakaiannya. Bukan kita logikan kalau kita minum arak langsung tertelanjang, enggak gitu. Itu terjadi khusus pada Adam, pakaian surganya dia lucutkan. Kenapa? Karena dia durhaka pada Allah. Katanya jangan dimakan. Masalah syajaratul khuldi itu nama yang dibuat oleh setan. Allah tidak memberi nama. Allah memberi wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Maka untuk menggoda setan bilang apa? Hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Adakah mau kalian kutunjukkan pohon keabadian? Pohonnya apabila kau makan buahnya menjadi abadi, itu maksudnya.